Sing ora baris ketahuan. Mau kemana Mbak? Ayo gak usah lari, gak usah lari. Ayo pinggir Aliando. Aku malah. Ini jalan layas robana akad Domingo kalau iman ayo. Wah seru. Ayo urut. Gak boleh. Ayo urut, ayo satu-satu. Hei. Kiri. Lewat pinggir. Mbak, hati-hati Pak. Maju Bang pesen Pak. Hah? Maju Bang pesen Pak. Karena nasinya gitu Pak. Kajuan. Terus. Aduh. Hati-hati. Aku nabrak kae lho. Malah api Pak. Weh. Malah salungguh Bang. Pas itu malah. Ayo satu-satu grambel piye? Aliando, Faiz, Cherry, Zahra. Nanti sah. Nanti. Ini bosnya. Ayo bos. Mau kemana bos? Mas Rian, kau mau kemana? Ini terlayangan nih. Awas banyak undal loh, hei. Nggak boleh. Mati miliknya orang nanti dosa loh. Lo kayak manuk kayak. Layanganmu. Awas, hoi.
Buat pinggir. Oke. Mbak Nan di atas Dinan. Mbak Nan Mbak Nan di atas. Mbak Nan. Awas pinggir. Ah, ye. Halo. Awas truk pinggir. Eh, Sini Pak. Lewat sini Pak. ah, Ke sana Pak. mana? Asih. Awas hati-hati. Satu-satu. Eh, ayo ngalor. Satu Mbak Cherry. Halo Mbak Cherry, kono ngalor kono lo. Iya. Duduk kene sik. Kene sik, lungguh kene yo. Kono. Ayo. Gigi. Awas duduk semuanya. Aku nunggu di sini Pak. Ya. Ayo jangan angkut banyu, jadi banyu. Pak ngarai teh dong Pak gak oleh kena. Nyata ning iso. Oh, kayak Sakila. Kalau Kenny kan dia ngambilin. Mbak, sendala kan jual Mbak. Aku saya mau. Kok apa? harus asik. Lah ya. Oh, bagus sekali. Maisa. Dia. Satu. Saya Maisa. Lagi. Jelas. Ayo buka lembaran baru. Bentar, Mbak. Loh, kok males sih? Udah, Mbak. Mbak, lembaran baru. Kok males gede? Mbak, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mi'atu Sunnatin fi Tilawatil Quran. Ya, bab 100 sunnah dalam membaca Al-Quran. Sekarang hadis yang ke 41. Ya, hari kita ulang yaitu yang ke-40. Kemarin yang ke-40 membaca surat Al-Baqarah tiap malam.
Ya, di dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Ya, yang artinya sungguh syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, jadi kalau rumah kita bacakan surat Al-Baqarah, syaitan itulah lari dari rumah itu. Ya. Sekarang yang ke 41. Silakan dibaca artinya. Ayo. Yam. Maryam. 41. Membaca Al-Baqarah siang hari. Segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya tiap malam hari di rumahnya, maka setan tidak memasukinya selama 3 malam. Siapa membacanya siang hari, setan tidak memasukinya selama 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya dhaif. Ya. Yang ke-41, membaca surat Al-Baqarah siang hari. Ya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Inna likulli syai'in sanaman. Wa in sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulhu syaitanun salasan layalan. Wa man fara'aha fi baitihi naharon lam yadkhuluhu syaitanun salasa ayam. Ya, yang artinya segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya malam hari di rumahnya, maka syaitan tidak memasukinya selama 3 malam. Siapa membacanya siang hari, syaitan tidak memasukinya selama 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Hibban, tapi hadisnya dhaif. Ya. Tapi ini ada hadis yang sebelumnya tadi, ya. Intinya kalau dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan itu akan lari dari rumah itu. Ya, mulane bacalah surat Al-Baqarah. Sekarang yang ke 41, sampai baca artinya. Yang 42 sekarang. Membaca ayat kursi tiap malam. Setan berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika engkau berada di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, maka tiada henti kau disertai seorang penjaga dari Allah, dan setan tidak mendekatimu hingga masuk subuh. Nabi SAW berkomentar, ketahuilah, dia berkata jujur kepadamu, padahal dia tukang dusta. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini bab yang hadis yang ke-42, membaca ayat kursi tiap malam. Hadis ini riwayatnya Bukhari. An Abi Hurairah qala lahu syaiton idza awaita ila firasika faqra'u ayatal kursiyyi min awaliha hatta tahtimal ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu surat Al-Baqarah, surat yang ke-255. Wa qala li la yazala 'alaika minallahi hafid
wala yafra. Coba ambilkan kacamatanya Abi. Wala yaqrabaka syaitonun hatta tusbiha wa kanu akhrasa syai'in alal khair. Faqala an-nabiyyu jazakallahu khairan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad sadaqaka fa huwa kadzub. Ta'lam man tuhatibu mungdalun salasin layalin ya abahir ya Aba Hurairah. Qala la, qala dzaka syaiton. Ya, artinya syaiton berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika kau berada di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, maka tiada henti engkau disertai seorang penjaga dari Allah, dan syaitan tak mendekatimu hingga masuk subuh. Nabi Muhammad SAW berkomentar, ketahuilah dia, syaitan itu berkata jujur kepadamu, padahal dia itu tukang dusta. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mari kita lanjutkan, yaitu yang ke-42, membaca ayat kursi tiap malam. Ya, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Saya ulang dulu ya. Di dalam kitab Bukhari, an Abi Hurairah qalahu syaiton idza awaita ila firasika faqra ayatal kursiyyi min awaliha hatta tahtimal ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Wa qala li la yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabaka syaitonun hatta tusbiha wa kanu akhrasa syai'in alal khair. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ta'lamu man tukhatibu mungdzu salasin layalin ya Aba Hurairah. Qala la, qala dzaka syaiton. Yang artinya, syaitan berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika kau berada di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, maka tiada henti kau disertai seorang penjaga dari Allah, dan syaitan tak mendekatimu hingga masuk subuh. Nabi Muhammad SAW berkomentar, ketahuilah dia berkata jujur kepadamu, padahal dia, syaitan itu tukang dusta atau tukang bohong. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tadi sudah Abi jelaskan sedikit bahwasanya hadis ini sebenarnya hadisnya panjang, ya. Ya, hadisnya panjang bahwasanya Abu Hurairah itu ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Ya, maka pada waktu malam hari ada orang yang mengendap-endap untuk mengambil dari Baitul Mal. Ya, akhirnya tertangkap oleh Abu Hurairah. Maka pada waktu itu setelah ditangkap, ya, itu mau diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dia beralasan bahwasanya saya itu butuh makan, ya, butuh dari Baitul Mal itu. Tapi akhirnya karena syaitan itu pinter berbohong, ya, akhirnya oleh Abu Hurairah dilepaskan. Tetapi Abu Hurairah pada waktu pagi harinya menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tadi malam ada orang yang begini diceritakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan nanti malam akan datang kembali. Maka
Abu Hurairah menjaga lagi, dan ternyata betul orang itu mengendap-endap di Baitul Mal lagi, mau ambil barang di situ. Akhirnya ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Setelah itu ditangkap, setelah itu apa? Karena pinternya ngomong, akhirnya Abu Hurairah melepaskan lagi. Akhirnya dilepaskan. Pagi harinya Abu Hurairah lapor lagi kepada Rasulullah SAW, menceritakan hal itu. Maka Rasulullah mengatakan nanti malam dia akan datang kembali. Ya, akhirnya yang ketiga kalinya betul, ada waktu itu mau mengambil lagi, tertangkap lagi. Nah, pada waktu itu yang ketiga itu syaitan mengajari Abu Hurairah ini, ya, yaitu syaitan mengatakan, jika engkau berada di tempat tidur kamu, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, maka tiada hentinya engkau itu disertai seorang penjaga dari Allah, ya, yaitu makhluk Allah yang lainnya, yaitu malaikat yang akan menjaganya, dan syaitan tak mendekatimu hingga masuk subuh. Ya, akhirnya setelah diajari itu, akhirnya dilepas lagi oleh siapa? Abu Hurairah. Tapi akhirnya pagi harinya akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW berkomentar, ketahuilah dia berkata jujur kepadamu, ya, bahwasanya ayat kursi itu bisa menjaga seorang hamba yang membacanya, ya, di waktu awal malam dia membaca, maka akan dijaga oleh malaikat, ya, dijaga seorang penjaga dari Allah, ya, sampai waktu subuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia? Ya, di dalam hadis yang lainnya perkataannya syaitan itu adalah benar, ya, dia berkata jujur kepadamu, ya, padahal dia itu tukang dusta, tukang bohong, ya. Kalau di dalam hadis yang lain nanti disebutkan dia itu siapa? Dia itu adalah syaitan, ya. Itu yang ke-42. Sekarang 43. Silahkan kalian baca yang ke-43. Ayo. Maryam, nyedak rene. Membaca ayat kursi 5 kali sehari. Dalam membaca ayat kursi di belakang setiap sholat wajib, ia tidak terhalang dari masuk jannah selain harus melewati mati dulu. Hadis riwayat An-Nasa'i, An-Nisa, An-Nasa'i. ya. Ya, bab yang ke-43, membaca ayat kursi 5 kali sehari. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, man qara'a ayatal kursi duburu kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati ila ayyamuta. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Umamah. Ya, artinya siapa membaca ayat kursi di belakang tiap sholat wajib, ia tidak terhalang dari masuk jannah selain harus melewati mati dahulu. Ya, jadi ini sunnah membaca ayat kursi di setiap belakangnya sholat fardu. Maksudnya di waktu wirid, ya, sebelum kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada anjuran untuk membaca ayat kursi, ya. Jadi ini, jadi kalau orang itu 5 waktu sholat fardu itu dia di belakang sholat wajib itu membaca ayat kursi, ya, kata Rasulullah SAW, dia tidak terhalang, lam yamna'hu min dukhulil jannah, ya, tidaklah terhalang dia dari masuk ke dalam jannah, ya, kecuali apa? Ayyamuta, kecuali bahwasanya dia harus melewati kematian dulu, ya. Jadi
Ini apa? Kalau kita itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah memberikan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk ke dalam jannah, ya. Terus hadis yang ke-44 akan dibaca. Ya, tunggu. Membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah tiap malam. Siapa membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah dalam semalam, maka ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Imam 4. Terus bawahnya. Tidaklah kedua ayat itu dibaca pada satu rumah, pada suatu rumah selama 3 malam, melainkan pasti setan tidak mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi ini ada sunnah membaca Al-Quran, membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah tiap malam. Ini riwayatnya Al-Jamaah, ya, dari Ibnu Mas'ud. Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatil kafatahu. Ya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam semalam, maka ayat itu mencukupinya. Ya, jadi ini hasungan kepada kita, ya, setiap malam itu bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Terus hadis yang kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi, yaitu wala yuqra'an fi darin salasa layalin fayaqrabuha syaitan. Tidaklah kedua ayat itu dibaca pada suatu rumah selama 3 malam, melainkan pasti setan tidak mendekatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, ya, kalau kamu membacanya, ya, sampai di sini dijelaskan selama 3 malam, ya, maka setan tidak akan mendekati. Ini subhanallah. Oleh 2 ayat surat Al-Baqarah setelah hafal, ya tahu artinya kamu. Biar benar-benar apa yang kamu baca itu faham, mengerti, sehingga syaitan itu benar-benar tidak akan mendekati rumah kita, ya. Lain kalau rumah kita itu diganggu oleh syaitan, ya boleh jadi kita sudah hafal tapi belum tahu maknanya, isi dari surat Al-Baqarah itu. Mulai pelajari isinya, artinya dipelajari, kalau bisa nanti tafsirnya juga dipelajari, ya, sehingga benar-benar nanti kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu syaitan itu benar-benar menjauhi dari rumah kita. Ya, yang ke-45, membaca rukuk terakhir Ali Imran tiap malam. Ayo, Mbak Mariam. Membaca rukuk terakhir Ali Imran tiap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat bangun tidur mengusap bekas tidurnya dari wajahnya, lalu membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran hingga akhir surat, lalu mendatangi wajah ayat dan berwudu, lalu sholat. Ya, jadi ini hasungan dari Rasulullah SAW membaca rukuk terakhir, yaitu surat Al-Imran tiap malam. Rukuk terakhir ini 10 terakhir dari surat Al-Imran. Ya, ini disuruh untuk membaca tiap malam. Ya, bacanya kapan? Ini kita lihat hadisnya. Di dalam kitab Bukhari, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala faja'ala yamsahun nauma an wajhi summa qara al ayatil
asyral awakhira min Ali Imran hatta khatama summa atashanna mu'allaqa fa akhadahu fatawaddo'a summa qama yusalli, yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat bangun tidur mengusap bekas tidur dari wajahnya, lalu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran hingga akhir surat, lalu mendatangi wadah air dan berwudu lalu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini ada sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bangun tidur ki sing diusap tu wajah, ya, mengusap bekas tidur dari wajah. Jadi wajahnya diusap-usap, kalau bisa meripati dilus-lus ben segera bangun, ya. Orang nek itu malah pancal kemul, ya jangan. Ini sunnahnya Nabi, kalau dia bangun mengusap bekas tidurnya dari wajahnya, lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu kalau nggak salah, insyaallah 190 sampai 200 kalau nggak salah di dalam surat Al-Imran, ya. Jadi 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran atau rukuk terakhir, di sini disebutkan rukuk terakhir dari surat Al-Imran, ya. Jadi setelah mengusap wajahnya tadi, terus membaca 10 ayat tadi, setelah itu baru mendatangi wadah air, ya. Maksudnya kalau sekarang ya ke kamar mandi, lalu berwudu untuk sholat, ya. Ini jadi anjurannya setelah bangun itu apa? Nanti dalam hadis yang lainnya setelah bangun ya doa bangun tidur dulu, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Itu. Mungkin ini aja sementara sampai 45, ya. Membaca rukuk terakhir surat Al-Imran tiap malam. Jadi kalau kita bangun tidur itu sunnahnya apa? Mengusap bagian tidur dari wajahnya, ya. Kalau dalam hadis yang lain nanti berdoa bangun tidur terus membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran, baru menuju kamar mandi, ya, untuk berwudu, ya, untuk buang hajat atau yang lainnya. Setelah berwudu, setelah itu nanti sholat, summa qoma yusolli, kemudian berdiri untuk sholat, ya. Jadi mari hadis-hadis tentang berapa ini? 100 sunnah membaca Al-Quran, ya, itu yang sudah kita ketahui, mari kita amalkan mastata'tum, semampunya, ya, jangan semaunya, ya. Jadi kalau sudah tahu hadisnya ini amalkan. Nah, ini berarti apa? Belum bisa hafal ya dibaca pada waktu bangun. Belum kalau bisa untuk menghafal ya ini hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Coba nanti diusahakan untuk dihafalkan, ya. Kiranya itu aja. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.